Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang pada presentasi kali ini akan membahas mengenai media realitas virtual. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, ada saya sendiri selaku Adia Manggraini, lalu ada Dava Amar Naufal, dan Dina Putri Najla. Masuk ke definisi media realitas virtual. Jadi realitas virtual ini adalah teknologi yang bisa membuat para user atau penggunanya berinteraksi dengan lingkungan dunia maya yang sudah disimulasikan. Jadi lingkungan ini bisa berupa imajinasi atau berupa tiruan yang sebenarnya. Nah, nantinya simulasi tersebut akan ditampilkan pada layar komputer melalui sebuah stereoskopi dan memiliki suara yang akan keluar melalui speaker ataupun handphone. Jadi kesimpulannya, virtual reality atau realitas virtual ini akan bekerja dengan memanipulasi otak manusia sehingga seolah-olah user ini merasakan berbagai hal yang virtual terasa seperti hal yang nyata. Atau bisa dikatakan, virtual reality ini adalah proses penghapusan dunia nyata di sekeliling manusia. Kemudian membuat si pengguna atau user ini merasa tergiring masuk ke dunia virtual yang sebenarnya sama sekali tak bersentuhan dengan dunia nyatanya. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan karakteristik media komunikasi realitas virtual. Ini ada 2 karakteristiknya, ada presence dan ada telepresence. Presence ini itu lebih kepada kita mampu merasakan secara langsung apa yang memang sedang terjadi atau ditampilkan oleh media virtual. Sedangkan kalau telepresence ini lebih kepada lingkungan yang tidak langsung atau lingkungan yang dapat kita rasakan dengan melalui media. Itulah kenapa dalam media realitas ini atau realitas virtual kita mampu melihat, mendengar, menyentuh sampai dengan mengubah lingkungan seolah-olah kita memang berada pada lingkungan yang alamiah. Padahal dalam hal ini lingkungan dunia maya tersebut hanya disimulasikan oleh komputer. Selanjutnya di sini ada perkembangan realitas virtual. Perkembangan realitas virtual ini ada 4, tapi kita bahas dulu yang pertama. Di sini ada menceritakan. Jadi bercerita merupakan media virtual yang paling awal sejak manusia purba di Mesopotamia ini bercerita tentang Dewa Enki, sampai dengan Maharshi Vedavyasa yang bercerita tentang Avatar Wisnu ke-8 pada peradaban India. Yang kedua ada melukiskan. Jadi realitas virtual ini dibangun pada awalnya melalui batu, kayu, atau pualam. Jadi para seniman ini melukiskan apa saja yang ada di dalam imajinasinya melalui berbagai media. Dan media ini dapat berupa pahatan atau dapat berupa ukiran. Yang ketiga di sini ada mempertontonkan. Jadi menggunakan gambar bergerak yang disebut dengan film. Film ini merupakan media virtual yang sangat efektif untuk menghadirkan berbagai macam peristiwa serta berbagai macam cerita. Yang keempat ada menghadirkan. Jadi di mana sinematografi ini bertemu dengan komputer dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam bidang teknologi serta visualisasi 3 dimensi. Selanjutnya di sini ada 4 pilar komunikasi realitas virtual. Pilar pertama, dunia virtual ini sebagai pesan. Nah, pilar pertama ini memiliki 4 bagian. Yang pertama ada realitas objektif. Jadi semua orang akan bisa menyaksikan atau mengalami realitas yang sama seperti orang lain. Kemudian yang kedua ada realitas subjektif. Nah, realitasnya ini bisa bersifat plural atau orang lain ini bisa ngelihat objek lebih dari satu. Karena apa? Karena kemampuan indera setiap individu itu berbeda-beda. Misalnya aja kayak perbandingan antara orang yang matanya minus sama orang yang matanya normal. Pastikan orang yang matanya minus ini kalau ngeliat suatu objek atau benda itu kan dia penglihatannya jadi kabur. Terus ngeliat benda ini bisa lebih dari satu. Beda dibandingkan sama orang yang matanya normal, itu pasti dia kalau ngeliat benda ya udah gitu satu aja, pandangannya nggak akan kabur. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, yang selanjutnya yang ketiga ada realitas yang dikonstruksi. Terdapat beragam realitas yang diambil dari persetujuan sosial. Jadi realitas ini dikonstruksikan atau dibangun atas persetujuan sosial. Semisal,
ketika Anda ingin mempunyai pengetahuan yang luas, maka Anda perlu atau Anda harus membaca buku. Itu merupakan suatu realita atau kenyataan yang diambil berdasarkan persetujuan sosial. Jadi ketika kita ingin memiliki pengetahuan yang luas, maka kita harus rajin membaca buku seperti itu. Jadi kenyataan itu sudah dibangun oleh atas persetujuan sosial. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, ada realitas virtual. Realitas virtual ini bisa menghadirkan semua realitas sebelumnya dan bisa juga menampilkan apa yang menjadi imajinasi kita. Semisal, ketika kita berimajinasi menjadi seorang presiden, maka di dalam realitas virtual ini kita dapat mewujudkannya. Selanjutnya, di sini ada 3 pilar berikutnya, lanjutan dari slide sebelumnya. Di sini ada pilar kedua yaitu imersi, pilar ketiga yaitu umpan balik sensori atau feedback sensori, dan pilar terakhir, pilar keempat yaitu interaktivitas. Nah, pada pilar kedua ini yaitu imersi merupakan suatu perasaan berada dalam suatu lingkungan. Yang dimaksud di sini adalah imersi ini sebagai sebuah sensasi yang membawa penggunanya sehingga dapat merasakan seperti yang ada di sebuah lingkungan nyata. Padahal sebenarnya itu merupakan suatu hal fiktif. Nah, imersi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mental imersi. Yang dimaksud di sini adalah membuat mental penggunanya merasa seperti berada di dalam lingkungan yang nyata. Contohnya, ketika kita menggunakan VR ini, maka kita akan terasa berada di lingkungan yang asli. Kita bisa merasakan perasaan sesuai apa yang terjadi pada VR. Semisal, ketika di VR atau RV ini suasananya dalam keadaan tegang, maka kita akan merasakan sesuatu yang menakutkan. Nah, yang kedua ada cycle imersi. Yang dimaksud di sini adalah membuat fisik penggunanya merasakan suasana di lingkungan tersebut. Contoh, ketika suasana di RV atau VR ini horor atau menakutkan, maka kita akan merasa merinding. Ataupun contoh lainnya, ketika kita menginjak sesuatu, maka itu akan berasa pada penggunanya. Karena terdapatnya kontak fisik. Dan yang ketiga ada mentally immersed. Hampir sama seperti mental imersi, tetapi mental immersion ini lebih larut lagi ke dalam lingkungan RV. Contohnya, ketika suasana di RV sedang dalam keadaan perang, maka pengguna akan merasakan ketegangan yang amat sangat dan juga merasakan kepanikan serta merasa ketakutan. Nah, pilar selanjutnya yaitu ada umpan balik sensori. Yang dimaksud di sini adalah feedback ini berfungsi untuk menyampaikan informasi dari RV atau VR ke indera penggunanya. Contohnya, ketika pengguna RV ini menggunakannya untuk bermain game sepak bola, maka RV ini akan menciptakan suasana seperti di dalam stadion, yang nantinya pengguna bisa melihat sekitar lapangan, lalu mendengar suara dari supporter, dan juga bisa merasakan sentuhan seperti menendang bola. Nah, next pilar yang terakhir yaitu pilar keempat adalah inner aktivitas. Inner aktivitas ini berfungsi untuk merespon aksi dari pengguna RV. Jadi, berdasarkan umpan balik sensori yang didapat, maka pengguna akan bebas dalam mengendalikan situasi di dalam RV atau VR ini, yang tentunya dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing dari penggunanya. Oke, selanjutnya di sini ada motif psikologis untuk menggunakan medium realitas virtual. Menurut Andrew Pedoan dan Brock Screenland dalam Hooked on Games tahun 2012, orang cenderung tertarik pada video game karena memenuhi kebutuhan psikologisnya.
Industri video game ini seperti juga industri-industri lainnya yang mengeksploitasi kebutuhan manusia untuk memasarkan produknya. Doan dan Screenland menyebutkan ada 10 kebutuhan manusia. Semuanya kebutuhan sosial dan psikologis. Yang pertama ada melarikan diri dari realitas. Yang kedua ada memuaskan rasa ingin tahu. Yang ketiga ada menentukan tujuan hidup. Yang keempat ada meningkatkan rasa tak terkalahkan. Yang kelima ada memberi makan ego. Yang keenam ada merindukan persahabatan. Yang ketujuh ada memenuhi kebutuhan akan tantangan. Yang ke-8 ada memuaskan kebutuhan untuk memimpin. Yang ke-9 ada melampiaskan fantasi seksual. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada memenuhi kebutuhan akan cinta dan penerimaan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 12. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.